Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan perkuliahan secara asinkronus. Nah, pertemuan-pertemuan setelah UTS, kita akan selalu online ya, hingga UTS, hingga UASnya pun kita akan online. Oke, materi pada pertemuan ke-9 eh, kita akan membahas tentang penerapan IP address. Nah, sebelum kita bahas materi untuk pertemuan kali ini, sebelumnya kalian pernah mencoba ketika pertemuan ke-7 dengan materi manajemen address ya, kita pernah melakukan penerapan simulasi. Kalau penerapan IP address kan berarti kita mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer, misal kita contohnya menggunakan itu untuk menerapkan bagaimana caranya penggunaan IP address dalam jaringan peer-to-peer. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas seperti membahas kembali ya, karena kalian sudah pernah mencobanya pada pertemuan ke-7 ketika kita membahas tentang manajemen IP address. Oke, kita bahas, kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita masukkan kalau untuk jaringan peer-to-peer, berarti kita minimal memiliki 2 PC ya. Kalau misalkan hanya menggunakan satu PC, ya mau dikirim kemana gitu ya di dalam jaringan tersebut. Nah, makanya kita coba yang minimal dulu, kita menggunakan 2 PC. Oke, kalau misalkan minggu kemarin kita membuat jaringan lainnya itu dengan switch dan 3 PC, nah ini coba kita menggunakan 2 PC terlebih dahulu ya, karena kalau 2 PC itu tanpa switch pun bisa, karena dia terdiri dari masing-masing satu port sehingga langsung bisa dihubungkan. Namun ketika memiliki 3 PC, maka harus menggunakan bantuan device lain, misalkan kita menggunakan switch gitu ya, agar bisa terhubung antara PC satu dengan PC yang lainnya, karena masing-masing PC ini hanya memiliki satu port, satu fast Ethernet. Oke, nah cara menghubungkan PC yang 0 dan PC yang 1, ini namanya PC 0 dan PC 1. Ya di sini ya, PC 0 dan PC 1 itu kita bisa menggunakan kabel straight atau kabel yang cross. Ini yang straight, kemudian ini yang cross ya. Nah, ini sudah bisa ya caranya mencari sebelah mana PC, itu sebelah mana router, sebelah mana switch. Tinggal diganti-ganti saja ya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya menggunakan uh, versi yang terbaru sehingga agak berbeda dengan yang kalian gunakan ketika kita coba praktikum pada minggu ke-7. Oke, nah kita hubungkan dengan kabel cross. Nah, ini fast Ethernet 0. Portnya juga fast Ethernet 0. Nah, ini walaupun warnanya hijau, tapi sebenarnya dia belum terhubung. Belum bisa kita lakukan ping karena belum ada IP address-nya. Kalau kita cek koneksi kan, kemarin itu kita bahas tentang itu ya, ping PC yang satunya menggunakan command prompt. Oke, nah kita konfigurasi dulu, kita berikan IP address-nya. Nah, ini tampilannya agak berbeda dengan tampilan pada Cisco Packet Tracer yang ada di lab. Oke, nah oh ya, kita menggunakan IP address kelas C ya. Nah, maka kita akan menulis 192, misalnya 168.1.1. Nah, subnet mask-nya misalkan kelas C. Oke, nah ini harus on. Nah, semuanya harus sesuai ya, harus static, bandwidth-nya harus ada nih. Kemudian duplex juga harus ada. Oke, auto, kemudian close. Nah, config lagi, masuk ke fast Ethernet. Kita masukkan 192.168.1 karena tadi titik 1 maka titik 2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Nah, coba kita cek apakah PC yang ke 0 dan PC yang ke 1 ini sudah terkoneksi. Desktop, command prompt,
Nah, caranya adalah ping 192.168.1 karena ini PC yang ke-0 ya, PC 0, maka kita ping ke PC yang sebelah satunya, PC 1. Nah, maka ini akan terkoneksi. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kayak kita bahas dulu, kita review sedikit tentang kelas IP address. Nah, kelas IP address itu ada 3, ada kelas A yang digunakan, kelas B, dan kelas C. Nah, yang di kelas A ini IP address-nya mulai dari 0 sampai 127. Nah, kemudian kalau untuk yang kelas B itu 128 sampai 191. Oke, sebentar, sudah kerekod belum? Oke, sudah ya. Nah, kemudian yang C itu adalah IP address-nya 192 hingga 255. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa network ID dan host ID-nya untuk menentukan subnetnya berapa gitu ya. Nah, gini, network ID untuk kelas A ini udah ada ya di PPT minggu ke-6. Network ID-nya 8 bit, ini aja deh. Langsung penerapan IP address-nya berarti subnetnya dia 255.0.0.0. Nah, berarti dia network ID-nya yang 255 ya. Berarti dia network ID-nya 8 bit, kemudian host ID-nya adalah 24 bit. Nah, untuk yang kelas B, dia 255.0.0. Nah, maka network ID-nya adalah dia 16 bit dan host ID-nya juga 16 bit. Kemudian yang C yang tadi digunakan itu 255.255.255.0. Nah, ini 24 bit. Kemudian host ID-nya adalah 8 bit. Nah, ini review sedikit tentang kelas-kelas IP address. Oke, nah kita lihat ya, kalau ini kan tadi kelas C ya, subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, dia kelas C. Bagaimana kalau misalnya kita ubah di sebelah sini jadi 10 ya. Nah, ini adalah subnet max-nya ketika dia ditulisnya adalah masih kelas C ya. Nah, kita coba ping dari sini. Ping, kita tambahin 0. Nah, maka dia akan RTO ya, request timeout. Berarti dia tidak terkoneksi. Kalau terkoneksi, maka balasannya adalah reply. Oke, kenapa? Karena kita berada pada network ID yang berbeda. Jadi network ID itu harus sama antara PC yang satu dengan PC yang lain, kecuali dia sudah dikonfigurasi ya pakai router. Nah, sini. Jadi berarti 3 blok yang di depannya ini harus sama dengan yang ada di PC yang ke-1, PC yang ke-0 harus sama. Nah, kalau misalkan kita ubah dia jadi kelas B, kita ubah jadi 0.
Kemudian yang sebelah sini juga kita ubah jadi 0. Oke, coba kita ping lagi, coba kita pingnya dari PC yang ke sini, PC yang ke 1, ping 192.168.1.1. Nah, dia akan terkoneksi ya, karena dia didefinisikannya kelas B, maka network ID-nya sama, karena 255.255.0.0 ya, sudah diubah. Yang tadi kan yang sebelumnya dia belum didefinisi yang RTO. Nah, ini ya, belum didefinisi bahwa dia adalah menggunakan IP address kelas B. Kalau yang bawahnya dia sudah didefinisikan kalau dia menggunakan IP address kelas B. Jadinya dia tidak RTO, masih terkoneksi. Oke. Nah, kalau misalkan kita sini, kalau kita menggunakan versi yang terbaru, kita bisa simulasikan apakah dia benar terkirim atau tidak. Nah, ini ya, terlihat successful. Ini juga bisa kita jalankan simulasinya. Nah, ini berarti dia sudah bisa terkirimkan. Jadi tidak perlu menggunakan command prompt lagi ya di ping, karena sudah ada simulasinya. Berarti dia sudah bisa mengirimkan pesan. Kita hapus dulu kabelnya. Kita tambahkan PC. Kita tambahkan PC. Nah, PC yang kedua. Nah, karena kita memiliki 3 PC, maka kita memerlukan bantuan dari device lain. Pakai switch. Kita coba pakai switch yang dia ada 24 port ya. Nah, berarti yang belum didefinisikan IP address-nya hanya yang PC ke 2. Misalkan 192.168.20 misal titik 3, karena dia kelas B ya, harusnya terhubung. Oke, kemudian kita pasangkan kabelnya, kita cek dulu. Betul. Oke, betul ya. Nah, ini pakai switch yang 24 port. Kita hubungkan seluruh PC dengan switch. Oke, jika sudah, maka kita ping. Kita coba ping ke PC yang kedua, PC 2, PC 0 ke PC 2. Ping 192.168.20.3. Apakah dia terkoneksi?
Ini masih proses ya, masih ping. Kita tunggu saja. Ternyata lama juga ya. Kita ubah jadi kelas C. Biar lebih cepat. Oke, cek dulu. Oke, sudah. Kita coba ping. Oke, kita tunggu saja. Waalaikumsalam. Nah, ini berhasil ya, replay. Oh, berat karena kita pakai yang simulation. Coba kita ping ke PC yang ke-1, PC 1. Bisa juga ya. Kemudian kita coba ping lagi dari PC yang ke-1 ke PC yang ke-2. Dan juga terkoneksi ya. Nah, kita coba kalau dia menggunakan subnet max yang ada di kelas B. Oke, tadi. Oke, baik, coba kita ping dari, kita cek koneksi dari PC 0 ke PC yang kedua. PC yang kedua berarti 3. Oke, kita coba apakah, nah bisa ya. Berarti ini dia menggunakan IP address yang ada di kelas B. Network ID-nya 16 bit, kemudian host ID-nya 18 bit. Coba kita ping ke PC yang 1. Ini juga bisa ya. Dia terkoneksi. Nah, coba kita cek dari PC 1 ke PC yang kedua.
Nah, terkoneksi juga ya, berarti semua PC ini saling terkoneksi. Nah, kita coba simulasikan. Nah, tadi berarti lama karena kita cek koneksinya menggunakan ini ya, nggak real time tapi simulasi. Kalau misalkan kita udah tahu semuanya terhubung, coba kita simulasikan. Dari sini ke sini. Successful. Terus dari sini ke sini. Nah, successful juga. Dari PC 0 ke PC 2. Successful juga. Dan kita jalankan simulasinya. Berhasil ya. Berhasil memindahkan pesan dari seluruh PC, dari PC 0, PC 1, PC 2. Nah, ini sama saja kalau misalnya kita menambah PC yang lain. Kita balik lagi ke real time. Kita tambahkan PC yang keempat. PC yang keempat, PC 3. Oke, kita mulai dari 0. PC 3. Kita tambahkan lagi misalnya PC ke selanjutnya. Kita berikan IP address. IP address-nya 192.168.5.4. Nah, ini memang defaultnya kelas C. Oke. Kemudian kita berikan lagi. Ini kita ganti kelas B semua. Sudah nyala sih. Oke. 192.168.15.5. Ini kita ganti ke kelas B karena semuanya ada di kelas B ya. Oke, coba kita cek koneksi dari PC 2 ke PC 3 dan PC 4. Ping 192.168.5.4. Nah, misalnya terkoneksi, kita coba ke PC yang ke 0, 1, 2, 3, PC yang PC 4 dari PC 2 berarti 192.1.5. Berhasil. Nah, ini terkoneksi ya. Oke, nah berarti dia ada koneksi dari PC 0, 1, 2, 3, 4. Sudah. Nah, coba kita cek. Nah, kan simulasinya. Ini successful ya, kelihatan. Ini juga successful. Ini successful. Terus ini successful juga. Nah, ini successful. Ini ada berapa? Coba kita jalankan ya. Ini bisa ya, ketika misalnya PC 0 mengirimkan pesan ke PC 1, kemudian PC 1 mengirimkan pesan ke PC 2, PC 3, dan PC 4. Oke, nah itu adalah materi untuk pertemuan yang ke-9.
Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan chat saja saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.